Lillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tining tamatua malabikeun surah-surah malabikeun ngurane makuto pamakundai ipada patarakai tanpa puji dan nia asukrat dan digangka talor sisi marajana fungala ta'ala nasaba kale mompia disi-disingeng dan nia kesempatan kepada engkau hadir padupe tanda pakasih wiata yaitu mak berejamai subuh di subuh hari. Ini adalah nikmat luar biasa di waktu fajar ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau melo palatu kice dari olota apa saja yang sudah kita dapat pada subuh kali. Pertama, nikmat yang luar biasa, kemudian pahala yang kita dapat yaitu moto kiman subuh. Setelah itu mempersiapkan diri kita untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh. Langkah kaki kita itu akan menjadi dan bernilai ibadah. Langkah kaki kanan kita akan mendapatkan pahala. Langkah kaki kiri kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Selanjutnya yang kita dapat sebelum kita melaksanakan sholat subuh tetuki masum paja sunnah 2 rakaat kabliyah subuh. Na iye pahalanai mapada isena langi nenia linoi taruh malebi isena langi nenia linoi. Ini yang sudah kita dapat. Kemudian yang kita dapat, kita dijauhkan dari hadis Rasulullah. Narekomelo kimitai tahu munafiknya, maka lihatlah sholat subuhnya dan isanya. Tapi aja tuh tema pikiri narikong pegage surat-surat takwe maka dai munafik nih. Jangan sampai dia sholat di masjid lain atau sholat di rumahnya. Tapi tanda-tanda ketika kita hadir di sini insya Allah terhindar dari fitnah ini. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita duduk kembali untuk mendengarkan majelis taklim. Kita berada di dalam majelis taklim itu sangat luar biasa. Nah sahabat mage nak kelilingi ki malaikat nalla doangi ki umbaya kita selalu mendapat rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang kita sudah dapat. Teto ya lupai salawat nama pasalam malo nabita nabi na patiruang ki na asalamaken nan ni aselewange rilino makoto pari akhirat mati insyaallah. Kadapa kamarajang kakata toriolota dengan tujuan mapaletu ada deceng, tentunya untuk nasihat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua bisa kita petik hikmahnya. Engka kisah melo cerita yero nabita biasana ko purai mas sempaja na puji tudak-tudak di bawah sahabatna sambil macerit bersabda beliau dan lain sebagainya. Sehingga suatu ketika Rasulullah duduk bersama Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ketika itu datang seorang Ansor. Ansor ini orang yang lagi datang dari Mekah. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah,
Mukmin apakah yang paling baik? Akhirnya Rasulullah bersabda, mukmin yang paling baik akhlaknya. Kembali lagi bertanya, ya Rasulullah, mukmin apakah yang paling cerdas di dunia ini? Rasulullah kembali bersabda, yang paling cerdas adalah yang selalu mengingat kematian, yang paling baik mempersiapkan dirinya dalam menghadapi akhirat kelak. Itulah manusia yang paling cerdas. Tentunya pikiran kita selama ini, manusia yang paling cerdas yang titelnya profesor, doktor, sekolah tinggi, memiliki jabatan dan sebagainya. Tapi hadis Rasulullah ini membantah hal tersebut, bahwa manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan dirinya dalam menghadapi akhirat kelak. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Dan tentunya ini adalah nasihat besar bagi kita semua sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Sehingga apa yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengingat kematian, atau bagaimana memaknai kematian dan mengingat dalam menghadapi alam akhirat kelak. Di Al-Quran banyak menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Napacaji kipu ngelatala kelinoe, tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kehidupan, waktu yang diberikan Allah 24 jam ini, disinilah kita dituntut magero segala kedo-kedota, pikirata, tutur katata, ini bisa bernilai ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, wa aqimis shalah, mendirikan salat, bukan sekedar itu ibadah. Berpuasa dan lain sebagainya. Ibadah inilah keunggulannya umat Islam. Nah, sabair umat Islam ini dalam kehidupannya 24 jam yang diberikan, kalau kita paham adab ilmunya, insya Allah akan mendapatkan pahala. Mulai kita bangun, kemudian tidur kembali, itu akan bernilai ibadah apabila kita paham ilmunya dan sesuai dengan tuntunan Islam. Insya Allah kita mau tidur, ada pak doangan, sehingga apa, tidur dan ngorok pun itu akan bernilai ibadah. Kita bangun angka pak doangan, tamak masih gie, tamak mesuki bolai, baju ki meludah, minum pun itu pada pahalanya kalau kita pahat. Kalau kita sekedar minum tidak dapat apa-apa, tapi sebelum kita minum atau makan dengan membaca basmalah, insya Allah akan mendapat pahala. Memotong kuku pun dengan cara yang diajarkan Islam akan mendapat pahala. Berhubungan dengan istri pun akan mendapat pahala apabila kita tahu tuntunan. Napas kita pun ketika kita selalu mengeluarkan la ilaha illallah, itu akan dapat pahala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu memiliki akhlak yang baik dan kemudian selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia akhirat nanti. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kita bahwa kematian adalah nasihat yang paling baik.
Dan kalau kita perlu tahu, orang yang dicabut nyawanya itu menurut Rasulullah bagaikan ditusuk pedang 1000 kali. Itu kalau kita dicabut nyawa. Sehingga kita berusaha bagaimana mempersiapkan diri ini. Para ulama menyampaikan yang harus kita persiapkan bagaimana kita menjaga akhlak kita, hati kita, sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita baik. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taringerangi Allah Ta'ala dengan cara apa? Tidak pernah mulut kita ini lepas dari kata tasbih, syikir, istighfar, mengucapkan alhamdulillah, bertakbir, bertahmid. Karena ini akan memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita dan sikap kita. Kemudian yang kedua adalah selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pengobat hati. Pak Bura paling makanja hari ini. Ketika hati kita lagi tidak tenang, pikiran kita kacau, bagaimana kita bukalah Al-Quran, bukan sekedar membaca, bagaimana kita mengerti dan memahami artinya dan mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah pasti hati, pikiran dan sikap kita akan terjaga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menegakkan sholat dan berusaha untuk selalu bangun di tengah malam. Di saat orang lagi terlelap tidurnya, kita bangun sholat tahajud. Karena perbedaan kita melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah memang hak Allah, kewajiban kita. Kita tidak dilahirkan di muka bumi ini sebelum kita mengakui akan melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu. Maka dari itu hak dan milik kita adalah sholat sunnah lainnya, dan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat tahajud. Kenapa demikian? Karena sholat tahajud inilah, disinilah betul-betul kita biasa lebih khusyuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Antara kita dengan Allah. Bersujud di bumi tapi terdengar di langit, insya Allah. Kemudian selanjutnya bagaimana kita berpuasa. Dan inilah yang kita lakukan setiap di bulan suci Ramadan. Berpuasa, salat lailin atau salat tarawih, membaca Al-Quran. Dan selanjutnya bagaimana kita selalu bersedekah, membayar zakat. Dan ini adalah kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Sebelum takbir dikumandangkan, bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat provisi kita, zakat mal kita, saat pendapatan perkebunan, pertanian dan sebagainya kita hitung. Dan biasanya di bulan suci Ramadan ini kita kumpulkan dan kita serahkan kepada pengurus atau badan-badan zakat yang lainnya yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Itu adalah ibadah pribadi kita. Dari sisi ibadah sosial, para ulama juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita berpastabikul khairat, yang selalu diingatkan kita di surat Al-Baqarah 148. Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana kita menjadi pioner, orang yang pertama untuk melaksanakan kebaikan. Dan terakhir yang diingatkan para ulama agar hati kita ini selalu terjaga, sikap kita ini terjaga, pikiran kita ini terjaga, sehingga kita menjadi pribadi yang berakhlak, adalah bagaimana selalu berada di sekitar orang-orang saleh. Karena orang saleh ini, Pak, insya Allah akan mengarahkan kita, akan selalu mengingatkan kita
dalam kebaikan. Aja teman cai ngariko engka to paring ngeraki mewah kilo masempaja necaki berbuat yang mensolimi diri, mensolimi orang lain. Itu sebenarnya sahabat dan saudara kita. Kalau kita dalam keadaan kebaikan atau happy berpoya-poya, itu pasti banyak sahabat. Tapi ketika kita dalam susah, kita lagi jatuh, ketika datang sahabat kita untuk mengingatkan, itulah sebenarnya sahabat sesungguhnya. Karena kenapa? Di akhirat kelak orang-orang yang soleh ini akan saling mencari, ya Allah, mana itu sahabat saya di waktu saya di dunia, bersama-sama sholat, bersama-sama berbuka, bersama-sama mengaji, bersama-sama mengurus masjid. Akan saling mencari dan tidak mau masuk surga ketika tidak diajak sahabatnya itu. Maka inilah manfaat faedah kenapa kita disarankan dan diharuskan untuk berada selalu di lingkungan orang-orang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa petik hikmahnya sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bu, ada jaminan kak kita masih hidup besok? Ada jaminan? Pak, ada jaminan kita ketemu Idul Fitri? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita akan ketemu bulan suci Ramadan tahun depan. Maka dari itu Pak, anggaplah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci terakhir kita, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah di antara amalan kita nanti puasata, sikirita, sidekata, baca Al-Quran tak, salah satunya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Demikian yang bisa sampaikan. Narekung ada atas salah tak ada kamar raja weloinya makinin nawa atita tanapodo no papole dapat maseta aja to si rampe mapada isa apelo, tapi rampe kak mapada cenin nagolai ubali rampe ki mapada lunranya kalukue, sehingga kana moni si mata jaru ubali pasenga ki si pupuralino. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka innaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.